Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA yang sebentar lagi akan duduk di kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan yang terakhir, yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Ya, mari kita belajar mahir dari awal. Tekanan osmotik ya. Apa itu tekanan osmotik? Jadi andaikan Anda punya suatu wadah, ya ini ada suatu wadah, Anda kasih di bagian tengahnya ini dengan selaput semi permeable, ya, sehingga pelarut, ya misalnya air itu bisa lewat melalui selaput semi permeable, sementara saat terlarut tidak bisa, makanya disebut semi, ya setengah. Pertama Anda isi dulu dengan pelarut air, ya sama tinggi pasti posisinya sama tinggi, ya. Kemudian Anda kasih garam di sini lebih banyak, lebih pekat. Di sini encer, garamnya lebih sedikit, ya. Anda aduk dulu. Maka apa yang terjadi setelah Anda tunggu beberapa saat? Pelarut dari larutan garam yang encer ini akan menerobos selaput semi permeable, ya, menuju ke larutan yang garamnya lebih pekat. Sehingga Anda akan amati nanti di sebelah kanan ini permukaannya akan turun, di sebelah kanan akan naik, ya. Jadi di sebelah kanan ini akan naik ya. Yang sebelah kiri, sebelah kanan turun, sebelah kiri naik. Dan ini akan terjadi, ya, terus. Nah, proses jalannya molekul-molekul air, di sini pelarut ya maksudnya, dari kompartemen larutan yang lebih encer ke kompartemen yang berisi larutan yang lebih pekat melalui suatu selaput semi permeable. Ini disebut dengan osmosis, ya. Jadi osmosis itu proses berjalannya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Nah, supaya ini berhenti, proses osmosis ini berhenti, Anda perlu berikan suatu tekanan di sini. Jadi andaikan ini Anda tahan dengan suatu wadah, Anda harus berikan tekanan di sini. Nah, tekanan untuk memberhentikan proses osmotik, inilah yang disebut dengan tekanan osmotik. Ya, jadi saya harap Anda mengerti. Jadi tekanan yang harus Anda kerjakan pada permukaan lebih pekat dalam kompartemen kiri ini untuk menghentikan proses osmosis, ini yang disebut dengan tekanan osmotik. Ya, biasanya satuannya atmosfer. Nah, kemudian kita hitung dengan eksperimen, ternyata tekanan osmotik ini dikasih notasi pi, ya, seperti pi ya, tekanan osmotik. Ini hampir mirip dengan persamaan gas ideal ya, yang sudah Anda pelajari. Tekanan kali volume sama dengan nRT. Ya kan gini. Kemudian volume Anda pindahkan ke sini, ya, seperti di fisika itu ya, NVRT. Nah, ini adalah mol. Di kita ini namanya mol kan, mol terlarut. Ini volume larutan. Nah, ini dikasih nama molaritas. Gitu. Nah, rumusnya persis seperti ini. Jadi tekanan osmotik itu bergantung pada molaritas. Ya, molaritas Anda sudah tahu kan? Molaritas itu adalah mol terlarut, ya, yang terlarut, bukan air. Yang Anda larutkan tadi garam, ya. Misalnya, mol terlarut per volume larutan, ya, dalam satuan liter. Gitu. Ini yang kita sebut M itu. Mol terlarut ini kita sering sebut NT. Ya, M. Kali persis seperti tekanan gas ideal. Kali R. R itu adalah tetapan gas. Ya, tetapan gas umum ini. Besarnya adalah 0,082, ya. 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Ini. Ya, artinya apa?
volumenya dalam liter, tekanan osmotiknya nanti harus atmosfer, kemudian zat terlarutnya harus dinyatakan dalam mol, dan suhunya harus dinyatakan dalam Kelvin. Maka nilai R adalah 0,082. Kemudian dikali suhu mutlak. Makin besar suhu mutlak, makin besar tekanan osmotik. Ini rumusnya. Ya, makanya konsentrasinya di sekarang adalah molar. Ya, jadi kemarin Anda lihat penurunan tekanan uap, sifat koligatif larutan yang pertama itu adalah fraksi mol, ukuran konsentrasinya. Kemudian kenaikan titik didih dan penurunan titik beku larutan, konsentrasinya dinyatakan dalam molalitas. Dan sekarang yang keempat, tekanan osmotik, konsentrasinya dinyatakan dalam molar. Ya, jadi tiga besaran itu berpengaruh, ya. Oke, supaya ini kita lihat aja contoh soalnya ya. Kita lihat aja contoh soalnya. Menghitung tekanan osmotik. Suatu larutan dengan volume 0,8 liter. Nah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Di sini aja. Larutan volumenya 0,8 liter. Nah, itu kita perlukan nanti ngitung molaritas ini. Anda lihat di molaritas ini ada volume larutan. Ya ini persis. Ya ini volume larutan. Mengandung 6,9 gram etanol. Nah, etanol ini adalah zat yang terlarut. Ya, ini adalah yang terlarut. Ya, rumusnya adalah C2H5OH. Ya, dia ada 6,9 gram. Terlarut ya. Tapi dalam gram. Anda sudah tahu molaritas itu mol terlarut. Jadi ini harus kita bawa ke mol. Dan Anda sudah tahu faktor konversinya adalah MR. Ya, massa relatif bergantung pada rumusnya. Maka Anda hitung dulu MR-nya. Kalau nggak diketahui, di sini kan nggak diketahui ya. Jadi Anda harus hitung. MrC2H5OH. Anda harus hitung. Gitu. Karbonnya ada 2. 2 kali 12, 24. Hidrogennya ada 6. 6 kali 1, 6. Oksigen ada 1, 16. Ya, jadi kalau Anda hitung 46. 46 apa ini? Gram per mol. Nah, dari sini Anda bisa ngitung M. Ya kan? Anda hitung M kan gitu. Mol terlarut. Nah, ini barusan harus dinyatakan dalam gram kan. Kita tulis 6,9 gram. Nah, harus dijadikan mol. Anda sudah mahir tadi ya. Pasti dari MR itu. Molnya di atas. Gramnya di bawah supaya bisa dicoret kan. Ini 1 mol. Jadi 46 gram per mol itu artinya 1 mol 46 gram. 1 mol 46 gram. Nah, Anda sudah tahu itu kan ya. Sudah dicoret ini. Nah, begini. Jadi hasilnya nanti 69 per 460 mol. Mol per liter ini sudah. Mol baru ini mol ini. Sorry. Ini mol dulu. Yang terlarutnya dulu nih. Yang ini dulu. Yang mol dulu. Baru kamu bisa ngitung M-nya, molaritasnya. Molaritas itu adalah NT, mol terlarut, dibagi volume larutan. Gitu? Volume larutan. Dalam liter. Nah, sudah ini. NT-nya udah Anda hitung barusan. 69 per 460. Dibagi volume larutan. Diketahui ini. Nih. 0,8. Ya, gini aja. Ini mol per liter ini. Inilah molaritas ya. Mol per liter kalau ditulis. Nah, jadi kalau kita hitung berapa ini? 69 kali 0,8 gitu aja ya. Ya, 69 kali 8 gitu aja lah. 69 kali 8. Ya, ini ya. Oh, bukan. Oke, biarin aja lah. Ya. Oke, kita hitung. Ini ke bawah, sorry. 690 per 460 kali 8. Ini kan di bawah ini kan. Ini jadi satu penyebut. Ya, mol per liter. Atau ini dicoret dulu. Nah, bisa. Jadi 69 per 46 kali 8. Sepintas lalu ini bisa dibagi 23 kan. Ini kalau dibagi 23 kan 2. Ini kalau dibagi 23, 3. Ya. Jadi 3 per 16 ini.
Ya, molaritas, mol per liter kalau Anda mau tahu. Nah, dapat. Maka dengan demikian sekarang kita bisa hitung tekanan osmotiknya. Tekanan osmotik rumusnya apa? Molaritas terlarut kali suatu tetapan gas diketahui nih. 0,082 kali suhu mutlak. Nah, suhu mutlaknya dapat nih. Dalam air 27 derajat Celcius. Jadi 27 harus ditambah dengan 273. Jadi 300 Kelvin. Nah, ini. M-nya ini. 3/16. Ya, kalau kita memasukkan satuannya kan nanti semua bisa dihapus. Mol per liter. R-nya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kali suhu 300 Kelvin. Nah, ini kalau Anda lihat bisa dicoret semua, kecuali atmosfer. Liter dengan liter. Mol dengan mol. Kelvin dengan Kelvin. Nah, sisanya kan atmosfer. Ya. Jadi hasilnya adalah 3/16 kali 300. Ya, jadi 8,2 kali 3. 100-nya pindahin ke sini. Ya kan? Jadi 8,2. Ya, kira-kira seperti inilah jawabnya ya. Inilah atmosfer. Ya, tinggal Anda hitung ini dengan kalkulator. Ya, kalau Anda hitung dengan kalkulator, tentu ini 9 kali 8,2 dibagi 16. Ya, Anda akan dapat 4,61 atmosfer. Nah, inilah tekanan osmotiknya itu. Ya. Nah, kalau dengan diagram kan seperti biasa, kita tunjukkan diagramnya ya. Kita review lagi ya, biar Anda ngerti. Kita review lagi. Ya, perhitungannya. Ya, sudah tadi ya. Kita review lagi biar secara cepat. Ya, kalau mau ditanya tekanan osmotik, maka kita perlu ngitung molaritas terlarut. Ini, kita perlu menghitung molaritas terlarut. Ini biasa diketahui. Ini juga biasa diketahui. Molaritas terlarut, M. Untuk menghitung molaritas terlarut, kita harus menghitung mol terlarut. Ya, dengan konversi MR. Anda sudah tahu di sini nanti konversinya MR. Ya, karena itu Anda hitung MR-nya kan. Nanti. Kemudian, bukan MR yang di sini ya. Gram terlarut ke mol terlarut. Jadi dari gram dirubah dulu ke mol terlarut dengan MR. Kemudian mol terlarut kita hubungkan ke molaritas volume larutan ya. Ini volume larutan. Nah, kalau sudah ketemu molaritas terlarut tinggal pakai rumus ini ya. Secara cepat tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini secara cepat nih. Mol terlarut NT 6,9 gram kali MR. 1 mol per 46 gram. Didapat 0,15 mol. Kemudian molaritas terlarut. Ya toh? Yaitu mol per volume larutan. Molnya 0,5 mol, volume larutannya 0,8 liter. Dapat 3/16 ini, mol per liter. Terakhir tekanan osmotik MRT. Ya, semuanya diketahui. Dapat. Nah, inilah akhir daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi kita cerita non-elektrolit di sini. Misalnya yang terlarut gula atau alkohol atau zat organik. Ya, zat organik ya biasanya. Yang terlarut itu zat organik. Itu non-elektrolit biasanya. Ya. Nah, nanti habis ini kita akan masuk ke bagaimana sifat koligatif larutan yang elektrolit. Ya, misalnya air dikasih garam. Ya, garam itu adalah elektrolit. Akan kita jelaskan setelah ini. Ya. Oke, terima kasih atas kunjungan Anda kepada video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi yang akan kami load setiap hari. Untuk supaya Anda memahami kimia, fisika, matematik. Jadi di sini juga nanti ada matematik. Kalau Anda kelas 12 berarti Anda akan mulai dengan rangkaian arus searah. Cari aja di situ ada rangkaian arus searah, tapi judulnya mungkin bukan rangkaian arus searah. Mungkin judulnya saya kurang tahu ya, mungkin ada di situ ada yang jelas pasti ada hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff,
susunan seri paralel, biasanya judulnya seperti itu, ya. Anda cari sendiri, ya. Anda pelajari sebelum Anda mendengarkan apa yang guru Anda jelaskan, supaya ketika guru Anda menjelaskan, Anda lebih mudah memahaminya, ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah, fokus pada tujuan Anda, dan belajarlah dari awal selama waktu masih berpihak kepada Anda. Bersama saya, Martin Kanginan.